tepat pukul 9.12 pagi, pada tanggal 22 Oktober 2025. Di layar komat milik Batalion Pengintai Independen ke-132 Ukraina. Tayangan video dari sebuah UAV Velika 100 yang terbang di ketinggian lebih dari 1,000 meter. Menunjukkan pergerakan dengan jejak panas yang tajam. Mereka adalah prajurit yang sama dengan yang terlibat dalam insiden yang menewaskan warga sipil 2 hari sebelumnya di desa Cucerifar. Insiden tersebut menyebabkan 3 orang tewas dan 1 terluka. Pada saat itu, Komandan Batalion tidak memerlukan laporan lebih lanjut. Perintah segera dikeluarkan. Aktifkan rencana serangan 3 lapis. Dengan prioritas untuk menangkap musuh hidup-hidup. Operasi harus dilancarkan dengan cepat. Karena 20 menit sebelumnya, sistem perang elektronik Ukraina mencegat sebuah transmisi radio Rusia. Seorang komandan lokal memerintahkan pasukannya untuk mundur dari area Cuceri. Karena meyakini Ukraina akan segera memburu mereka. Perkiraannya benar. Namun perintah tersebut datang terlambat. Perintah itu tiba tepat ketika Ukraina sudah memindahkan baterai artileri campuran 122 mm dan 155 mm ke tepi barat hutan. Di sana, pasukan Rusia masih tersebar dan sama sekali tidak menyadari adanya perintah untuk mundur. Tim perang elektronik segera setelah mendeteksi transmisi Rusia, langsung mengunci seluruh spektrum UHF dan VHF yang digunakan oleh pasukan Rusia di area tersebut. Sejak saat itu, pasukan Rusia terputus total dari komando garis belakang. Komunikasi internal mereka runtuh. Mereka kehilangan komando terpusat. Tidak menyadari bahwa bahaya mendekat dari segala arah. Tepat pukul 9.25 pagi, Komandan Batalion Pengintai Independen ke-132 memberikan perintah. Seluruh baterai artileri bersiap. Tembakan serentak. Kurang dari 20 detik kemudian, kru artileri 122 mm dan 155 mm dari Brigade Artileri ke-41 yang ditempatkan di 2 tepi hutan secara bersamaan mengisi senjata mereka. Layar komando bergetar saat hentakan tembakan pertama menggema di seluruh hutan. Tembakan pembuka melesat dari larasnya, melengkung lurus ke arah Cucerifar. Dalam 60 detik pertama, lebih dari 12 peluru artileri menghantam target yang telah ditandai dengan presisi. Jalan tanah yang mengarah ke desa hancur menjadi kawah-kawah. Sebuah truk yang membawa amunisi artileri meledak dan terguling. Seluruh rute pasokan ke desa berhasil ditutup. Ukraina tahu jalan ini adalah satu-satunya koridor untuk mundur dan menerima pasokan yang diandalkan Rusia. Karena itu mereka menghancurkannya terlebih dahulu. Saat salvo artileri terakhir berakhir, sebelum infanteri Ukraina sempat maju, segerombolan drone FPV diluncurkan dari platform terkamuflase. Platform-platform tersebut ditempatkan secara rahasia di sekitar desa, tanpa memberi pasukan Rusia kesempatan untuk pulih. Drone-drone itu melesat dari darat, berakselerasi dengan cepat menembus kabut asap sisa artileri. Setiap drone bergetar saat motornya yang bertegangan 800 hingga 200 kV mencapai output maksimum. Rangka drone berukuran 7 hingga 10 inci membawa hulu ledak kompak, yang meskipun kecil, mampu menembus target manapun yang terekspos oleh serangan artileri. Setiap drone menerima koordinat penargetan langsung dari UAV Velika 100, mengoreksi jalur terbangnya secara otomatis, dan mengunci target spesifik di dalam desa. Drone mengarah ke lokasi-lokasi di mana pasukan Rusia meyakini mereka bersembunyi di posisi aman, bersiap untuk mundur diam-diam. Pada pukul 9.32 pagi, serangkaian ledakan presisi terjadi di seluruh desa, menghantam setiap posisi yang telah ditandai sebelumnya. Sebuah mortir 82 mm hancur seketika. Sebuah parit pertahanan Rusia terkena serangan tepat di pintu masuknya, melenyapkan seluruh kru. Dalam hitungan detik, posisi-posisi tembak terkuat Rusia dilumpuhkan. Pos-pos penjagaan terluar dihancurkan, dan setiap rute pelarian terputus. Begitu ledakan terakhir mereda, infanteri Ukraina menyerbu masuk ke desa, menyerbu rumah-rumah kosong tempat pasukan Rusia mencoba bertahan. Sementara infanteri mendekat, drone FPV yang tersisa berperan sebagai penuntas serangan.
Setiap kali mereka melihat kantong perlawanan, drone akan menukik lurus dan mengakhirinya dengan ledakan presisi. Dalam waktu yang sangat singkat, sebagian besar posisi pertahanan luar Rusia berhasil dinetralkan, menciptakan celah yang segera dimanfaatkan oleh Ukraina. Setelah titik-titik tembak utama Rusia berhasil dibungkam, Komandan Batalion ke-132 mengalihkan tujuan, menangkap sebanyak mungkin pasukan lawan hidup-hidup. Sebuah tim Ukraina yang membawa pengeras suara maju dan menyiarkan pesan dalam bahasa Rusia yang jelas. Chucheryar telah terkepung sepenuhnya. Letakkan senjata kalian. Berjalanlah keluar tanpa senjata. Kalian akan diperlakukan sesuai konvensi Jenewa. Dihadapkan pada pilihan antara tewas di dalam tempat perlindungan yang runtuh atau menyerah dengan kesempatan untuk hidup, banyak tentara Rusia menjatuhkan senjata mereka. Mereka perlahan-lahan keluar dari tempat perlindungan. Beberapa masih melawan. Tetapi saat mereka menyaksikan rekan-rekan mereka tidak dieksekusi, semangat perlawanan mereka runtuh. Beberapa bahkan mengibarkan kain putih sebagai tanda menyerah. Sekitar pukul 11 pagi, lebih dari 50 tentara Rusia telah ditangkap, menunggu untuk dipindahkan ke garis belakang. Untuk sebuah desa kecil, jumlah tersebut menunjukkan betapa padatnya garnisun Rusia di area tersebut, dan betapa berhasilnya serangan Ukraina. Chucheryar secara resmi telah dikuasai kembali. Di atap rumah-rumah yang hancur, bendera Ukraina dikibarkan sekali lagi. Ini bukan sekadar penanda wilayah yang direbut kembali, tetapi juga sebuah sinyal strategis bagi setiap posisi lawan di garis depan. Operasi ini hanya berlangsung beberapa jam, tetapi memiliki bobot strategis dan simbolis yang besar. Sebuah respons yang presisi dan tegas terhadap kejahatan perang yang terjadi 48 jam sebelumnya. Namun, tidak bersedia menerima hilangnya posisi kunci. Beberapa hari kemudian, saat cuaca berubah dan menyelimuti seluruh wilayah Potchershakov dengan kabut tebal, Rusia melancarkan serangan balasan. Kabut mengurangi jarak pandang UAV menjadi hanya 300 hingga 500 meter. Rusia meyakini para komandan Ukraina sedang sibuk memperkuat pertahanan di Chuchery, sehingga pertahanan di tempat lain untuk sementara waktu menjadi lemah. Tanpa ragu, pada pukul 5.30 pagi tanggal 25 Oktober 2025, Rusia melancarkan serangan baru dengan 6 kendaraan angkut personel lapis baja. 1 unit tank, Turtle, model baru memimpin formasi. Kolonel mekanis bergerak senyap tanpa lampu, menyusuri tepi hutan dan memanfaatkan kabut untuk menghindari deteksi. Tujuan mereka jelas: maju lurus ke arah Shakov, sebuah desa kecil dengan posisi taktis yang sangat penting. Di peta, Shakov terletak di sepanjang rute yang jika direbut kembali oleh Rusia, akan memungkinkan mereka menciptakan celah di garis pertahanan Ukraina. Hal ini akan memecah unit-unit Ukraina yang mempertahankan Potchersk, mengancam seluruh koridor logistik barat, dan membuka jalan untuk menekan Potchersk dari arah tenggara. Dalam pemikiran operasional Rusia, ini bukan sekadar serangan balasan. Ini adalah upaya untuk merebut kembali inisiatif strategis di seluruh wilayah Donetsk. Selama perjalanan, konvoi Rusia tidak menemukan tanda-tanda bahaya. Tidak ada UAV Ukraina di atas. Tidak ada serangan artileri jarak jauh. Tidak ada tanda-tanda tim pengintai infanteri yang menunggu untuk menyergap. Kabut tebal membuat mereka merasa aman. Konvoi terus bergerak di sepanjang jalur tanah menuju jembatan kecil di sebelah timur Pankivka. Satu-satunya rute aman yang diyakini Rusia belum diamankan oleh Ukraina. Setelah bergerak hampir 4,5 km, konvoi akhirnya mencapai jembatan tersebut. Namun mereka hanya menemukan balok-balok baja yang bengkok tergantung di atas bagian jalan yang runtuh. Seketika, konvoi mengerem mendadak. Para prajurit melompat keluar dengan panik. Tanpa jembatan, mereka terpaksa kembali ke pangkalan, menghentikan serangan, atau menyeberangi sungai berbahaya di depan untuk menyelesaikan misi mereka. Terikat oleh perintah komando tinggi, Komandan konvoi menggenggam handset radionya dan membuat sebuah keputusan yang akan ia sesali beberapa menit kemudian. Tank pemimpin masuk ke sungai. Dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh Ukraina.
Karena dasar sungai pada waktu itu adalah jebakan yang sempurna. Lumpur sedalam hampir setengah meter. Arus deras akibat hujan awal musim, dan tepian yang curam di kedua sisi. Cukup untuk menelan kendaraan lapis baja manapun yang mencoba menyeberang. Pasukan Rusia meyakini mereka memanfaatkan kabut untuk mendekati Shakov secara diam-diam. Pada kenyataannya, mereka berjalan lurus ke dalam sebuah zona penyergapan yang telah ditandai oleh pengintaian Ukraina. Sungai yang sempit, dasar yang lunak, arus yang kuat, dan mudah untuk ditutup di kedua ujungnya. Ukraina mengetahui semua itu. Saat tank Turtle, pemimpin mencapai tengah sungai, bencana terjadi. Lumpur basah mencengkeram rantainya, menarik seluruh bagian depan ke bawah. Dalam hitungan detik, air naik melewati separuh ketinggian kendaraan, dan mesinnya meraung tanpa daya. Komandan segera mengirimkan perintah darurat ke kendaraan di belakang. Mundur, tapi sudah terlambat. Di tengah kabut tebal, perintah itu tidak pernah sampai ke seluruh formasi. Keenam kendaraan sudah berada di dalam sungai. Roda dan rantai mereka terjebak secara bersamaan di lumpur pekat, seolah-olah dalam perangkap alami. BMP pertama tergelincir ke kiri, miring 30 derajat. Air membanjiri kompartemen. MTLB kedua mencoba mengerem, tetapi didorong ke bawah oleh kendaraan di belakangnya. Dua BTR-82A kehilangan traksi sepenuhnya. Roda depan mereka terkubur dalam lumpur. Satu BMP lain berputar ke samping, menghalangi jalur mundur seluruh kolonel di belakangnya. Dalam 20 detik, seluruh barisan penyeberangan sungai Rusia runtuh dalam kekacauan total. Kini, konvoi Rusia bukan lagi ujung tombak serangan, melainkan target yang terjebak, tidak bisa bergerak, dan rentan. Ini bahkan bukan bagian terburuknya, karena Ukraina telah menghitung semuanya. Tidak ada satupun pos terdepan Rusia dalam jarak 20 km. Titik penyeberangan itu berjarak lebih dari 8 hingga 9 km dari pemukiman terdekat. Mereka benar-benar terisolasi dari jaringan pendukung manapun. Dan itulah saat yang tepat yang ditunggu Ukraina. Dari lokasi peluncuran terkamuflase hampir 800 meter dari tepi sungai. 4 drone FPV lepas landas dalam formasi melengkung. Masing-masing membawa hulu ledak anti lapis baja PG-7VL yang dipasang pada rangka yang telah ditingkatkan. FPV nomor 1 mengunci tank Turtle yang terkubur setengah di lumpur. FPV nomor 2 dan 3 menuju 2 BMP dengan rangka yang bengkok. FPV nomor 4 melengkung ke kiri, mengarah langsung ke BTR-82A yang terjebak dan menghalangi jalur mundur. Penghitung waktu mundur muncul. 20 detik. 10 detik. Dalam manuver menukik terakhir, mereka secara bersamaan berakselerasi hingga 120 km per jam dan melesat menuju target. FPV nomor 1 menghantam sisi kiri tank Turtle. Titik lapis baja tertipis. Pintu palka mesin terlepas. Sebagian lambung bergeser beberapa inci. Dan semburan lumpur serta logam terlempar hampir 3 meter ke udara. Tank Turtle berhasil dinetralkan di tempat. FPV nomor 2 memilih sudut pendekatan menurun 15 derajat. Lintasan yang sempurna bagi PG-7VL untuk menembus blok mesin BMP yang miring ke kanan. Jaraknya hanya 40 meter. BMP mencoba menggeber mesinnya, tetapi rantainya hanya berputar sia-sia di lumpur. Itu adalah target diam. FPV nomor 2 menukikkan hidungnya dan menghantam plat baja tertipis di atas blok mesin. Ledakan terarah menembus langsung ke kompartemen mesin, menghancurkan seluruh blok. Api menyembur keluar melalui celah ventilasi. Palka perawatan terbuka. FPV nomor 3 berputar lebar, mengunci bagian belakang BMP. Titik lapis baja terlemah. Jarak semakin dekat dengan cepat. Tepat saat BMP mencoba berputar, FPV menghantam pintu belakang dan meledak. Ledakan itu merobek seluruh pintu, melemparkannya beberapa meter ke dalam lumpur. Api menyembur dari kompartemen pasukan. Asap hitam tebal mengepul dalam hitungan detik.
FPV nomor 4 menukik lurus ke kabin pengemudi BTR-82A, yang roda depannya terkubur lumpur. Hulu ledak PG-7VL menembus dan meledak di dalam kabin. Kaca depan hancur dan turretnya terangkat ke atas sebelum jatuh kembali ke lumpur. Dalam waktu kurang dari 2 detik. Satu-satunya kendaraan yang mampu membentuk garis pertahanan sementara Rusia telah dihancurkan. Dalam 1 menit setelah serangan drone, seluruh formasi lapis baja Rusia telah berubah menjadi rongsokan baja yang tenggelam di dasar sungai berlumpur. Hanya dalam 4 hari, seluruh situasi di sekitar Pochershchakov telah berubah total. Serangan terhadap warga sipil pada 19 Oktober menjadi pemicu serangkaian konsekuensi strategis yang tidak pernah diantisipasi Rusia. Pertama adalah jatuhnya Chucherivar ke tangan Ukraina melalui operasi terencana yang menangkap lebih dari 50 tentara Rusia dalam 1 pagi. Itu bukan hanya kemenangan taktis. Operasi itu memutus jalur strategis utama, membuat klaster pertahanan Popovsk Timur Rusia terekspos di sayapnya. Dalam upaya untuk mendapatkan kembali momentum, Rusia melancarkan serangan mekanis ke arah Charkov. Namun, pada saat yang tepat itu, mereka berjalan lurus ke dalam zona penyergapan Ukraina yang telah disiapkan. Serangan ini membuat Moskow kehilangan kendali operasional atas poros Pochersk Tenggara. Upaya mekanis yang mereka harapkan akan membobol garis pertahanan Ukraina justru gagal total. Operasi ini mengirimkan sebuah pesan strategis. Bangkai-bangkai kendaraan yang hangus di dasar sungai dan bendera Ukraina yang kembali berkibar di Chucheryar menjadi buktinya. Garis depan Pochersk yang selama berbulan-bulan mengalami kebuntuan, kini berubah menjadi titik retak strategis. Rusia kehilangan momentum dan terpaksa kembali ke posisi defensif. Semua ini berawal dari satu tindakan yang memicu reaksi berantai di medan perang.